Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari Sura Channel pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang persiapan ujian sekolah SMP mata pelajaran IPA Fisika. Pada bagian kelima kali ini saya akan membahas materi IPA Fisika kelas 8 tentang gerak dan gaya. Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang gerak dulu. Kita ketahui bahwa sebuah benda akan dikatakan bergerak apabila benda tersebut berubah kedudukannya dari keadaan semula atau titik acuan. Contoh, bis bergerak meninggalkan terminal, berarti terminal di sini sebagai acuan. Kemudian gerak kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau disingkat GLB, yaitu gerak yang kecepatannya tetap, percepatannya sama dengan 0. Jadi ada dua ciri untuk GLB, kecepatannya tetap, percepatan sama dengan 0. Nah, kecepatan suatu benda yang bergerak lurus beraturan itu didefinisikan sebagai jarak dibagi dengan waktu. Jarak dengan perpindahan dalam hal ini dianggap sama karena geraknya gerak lurus. Bila geraknya tidak lurus berarti jarak dengan perpindahan nanti berbeda. Secara matematika, kecepatan suatu benda dapat dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan benda, kecepatan gerak benda dalam satuan meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter. T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon atau detik. Kalau rumus ini dikaitkan dengan grafik GLB, grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi grafik yang sering ditanyakan di tes ada dua tipe. Tipe pertama adalah grafik VT. VT itu kalau GLB grafiknya mendatar. Apa artinya ini? Ini artinya kalau waktunya bertambah itu kecepatannya tidak berubah, tetap. Misalnya angka nemu diisi 5 misalnya, berarti kecepatannya 5 terus walaupun waktunya bertambah. Tapi kalau grafik ST itu mempunyai makna kalau waktunya bertambah, jaraknya juga bertambah. Waktunya bertambah, jaraknya bertambah sesuai dengan rumusnya ini. V itu S dengan T itu berbanding lurus, karena kalau S ini dipindah ke sini itu S sama dengan P kali T, maka S berbanding lurus dengan T. Itu maknanya kalau T bertambah, tambah lagi, akhirnya grafiknya berubah garis linear miring kanan. Jadi ingat-ingat, kalau grafik GLB, grafik VT itu lurus mendatar, tapi kalau grafik ST grafiknya adalah miring. Materi kedua adalah GLBB, ini berkaitan dengan gerak, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Cirinya GLBB adalah gerak yang percepatannya tetap, kecepatannya berubah secara beraturan. Tadi GLB kecepatannya yang tetap, kecepatannya 0. Kalau GLBB percepatannya tetap,
kecepatannya berubah secara berkurang. Yang menyebabkan kecepatan benda berubah adalah sebuah besaran, yaitu besaran percepatan. Jadi percepatan itu adalah suatu besaran yang menyebabkan kecepatan benda berubah. Dirumuskan A sama dengan Vt min V0 dikali T. Dengan keterangan A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Ada juga di buku lain yang menulis Newton per kilogram juga boleh sama gitu. Kemudian Vt adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon. T waktu tempuh dalam satuan sekon atau detik. Kemudian grafiknya bagaimana? Grafik GLBB ini berbeda dengan grafiknya GLB. Kalau grafiknya GLB, grafik VT itu tadi mendatar, maka untuk GLBB ada dua, yaitu GLBB dipercepat, itu nanti grafik VT-nya miring ke kanan, grafik garis linear miring ke kanan. Sedangkan GLBB diperlambat, ini garis miring ke arah ke bawah. Ini artinya waktunya bertambah, kecepatan berkurang, akhirnya sampai di sini kecepatan benda 0. Berarti diperlambat. Kalau yang dipercepat, waktu bertambah, kecepatan bertambah, waktu bertambah, ya, bertambah. Berarti tambah cepat. Contoh gerak GLBB dipercepat yang paling mudah ditemui itu adalah gerak jatuh benda, misalnya buah kelapa jatuh dari pohon, itu termasuk GLBB dipercepat. Mobil digas termasuk GLBB dipercepat. Gerak benda meluncur di bidang miring dari atas dipercepat. Kalau diperlambat, contohnya kebalikannya, misalnya benda dilempar ke atas itu diperlambat. Mobil direm diperlambat. Benda dilempar menaiki bidang miring itu akan diperlambat. Termasuk melempar bola di pasir itu lama-lama akan berhenti, termasuk GLBB diperlambat. Untuk membedakan jenis GLB maupun GLBB, ini di soal ujian sering digunakan alat yaitu namanya ticker timer atau menggunakan tetesan oli. Timer atau tetesan oli. Bedanya apa? Kalau ticker timer, cara membacanya berlawan arah dengan gerak bendanya. Sedangkan cara membaca tetesan oli searah dengan gerak bendanya. Gambaran ticker timer alatnya adalah seperti ini. Ini adalah alat yang di sini seperti jarum mesin jahit. Dia bergerak naik turun. Naik turun. Nah, ini ada pita dikaitkan dengan mobil yang ini akan bergerak, maka pitanya akan jalan. Kalau pita jalan terus ini ada kayak jarum mesin jahit yang bergerak naik turun, maka di pita ini akan muncul bekas-bekas tusukan di pita ticker timer ini. Nah, di ujian biasanya yang ditampilkan hasil rekaman di pita ini. Sebagai contoh misalnya ini pita yang dihasilkan dari ticker timer ini. F itu arah gerak, F yang dikaitkan di mobil ini bergerak misalnya ke sana, ini satu orang ke sana. Terus grafiknya seperti ini. Titik-titiknya dari agak rapat kemudian renggang. Tetesan oli nanti bentuknya juga seperti ini. Kalian bisa membayangkan kalau ada mobil berjalan olinya bocor, maka akan muncul tetesan seperti ini. Nah, cara membacanya kalau ticker timer itu berlawanan dengan gerak benda. Jadi kalau pita ini adalah ticker timer, geraknya ke kanan, maka bacanya harus ke kiri. Kalau ke kiri kok semakin rapat, itu artinya apa? Berarti geraknya diperlambat, semakin rapat. Tapi kalau ini tetesan oli, bacanya searah, geraknya ke kanan, bacanya ke kanan, berarti kan semakin lebar. Maka seandainya ini tetesan oli, pita ini
ditarik oleh benda yang bergerak lurus dipergerak lurus berubah beraturan jadi hasilnya berbeda antara Tiger Timer dengan tekanan oli. Nah kalau GLB bagaimana? Itu nanti jarak titik-titiknya ini akan menunjukkan jaraknya sama lebar. Nanti dicontoh soalan. Oke, bisa dipahami. Sekali lagi cara membacanya antara tetesan oli dengan Tiger Timer berbeda. Hasil yang disajikan sama berupa seperti pita. Ada tekanan titik-titik. Itu materi gerak. Kemudian kita lanjutkan ke materi gaya dan hukum Newton. Ini materi gaya dan hukum Newton, materi kelas 8 juga. Biasanya yang dibahas pertama adalah tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton kalau di SMP penekanannya adalah setiap benda mempunyai sifat lembam. Apa itu lembam? Lembam yaitu ingin mempertahankan keadaannya, di mana benda yang sedang diam ingin terus diam, yang sedang bergerak ingin terus bergerak. Kalau di SMA penekanannya pada hukum 1 Newtonnya adalah bila resultan pada benda sama dengan 0, maka benda itu dalam keadaan diam atau bergerak lurus. Nanti berkembang kalau kalian nanti sudah SMA akan sedikit perluas materi hukum 1 Newton. Nah untuk SMP biasanya penekanannya pada contoh sifat yang lembam ini apa? Ini contoh pertama, seorang akan terlempar ke depan ketika mobil yang ditumpanginya direm mendadak karena orang ingin terus bergerak tetapi mobil berhenti direm. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kalau kalian duduk di mobil yang bergerak, sebenarnya kalian bergerak kalau acuannya benda di luar mobil. Tapi kalau kalian acuannya kursi yang kalian duduki, tentu kalian diam terhadap kursi. Tapi terhadap misalnya pohon di pinggir jalan, itu kalian bergerak. Suatu saat kalau mobil direm, itu yang direm kan mobilnya, sedangkan kamu tidak direm. Kamu punya sifat lembam, kamu ingin terus bergerak tapi mobilnya berhenti direm sehingga kamu akan terlempar. Nah, ini penerapan hukum 1 bisa dipahami kan ya. Jadi simpel contohnya. Ini contoh kedua lawannya. Jika seorang duduk di motor bagian belakang, misalnya kamu dibonceng temanmu, kamu tidak pegangan, motor tiba-tiba digas. Yang terjadi kamu akan terlempar ke belakang ketika motor yang diboncenginya digas mendadak. Mengapa bisa terlempar ke belakang? Itu alasannya seperti yang tadi, bahwa benda bersifat lembam. Ketika kamu duduk di motor di bagian belakang, kamu diam. Nah, yang digas kan motornya oleh temanmu yang di depan. Nah, motor bergerak, kamu ingin mempertahankan diamnya sehingga kamu akan terlempar ke belakang. Itu hukum 1 Newton. Kalau hukum 2 Newton itu berkaitan dengan benda diberi gaya akan bergerak. Jadi salah satu definisi gaya adalah yang menyebabkan benda bergerak, itu adalah gaya. Percepatan yang dihasilkan oleh benda yang diberi gaya besarnya sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa. Ini bunyi hukum Newton. Hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton berkaitan dengan benda yang telah bergerak. Kalau hukum 1 Newton itu biasanya berkaitan dengan benda yang diam atau ber-B. Hukum 2 Newton bisa dirumuskan A sama dengan F per M. Bila diberi keterangan, A itu adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. F adalah gaya, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Melihat rumus ini berarti A berbanding lurus dengan F kan, sesuai definisinya. Berbanding terbalik dengan M-nya di bawah.
Itu artinya kalau M-nya besar, F-nya kok tetap, maka percepatannya berbanding M besar, M kecil. Kalau M-nya kecil berarti kalian dorong meja yang besar dengan yang kecil dengan gaya yang sama, tentu berat yang meja besar. Itu artinya A-nya menjadi kecil. Contoh catatan, bila gaya yang bekerja pada benda lebih dari satu, maka F diganti resultan. Ini lebih jelas nanti di contoh. Ini dirumuskan F-nya cuma satu ini. Biasanya kalau lebih dari satu nih ada tanda sigma boleh banyak, atau ini diganti resultan. Hukum 3 Newton itu bunyinya, bila pada benda diberi gaya aksi, maka pada benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Ini hukum 3 Newton. Kalau ada benda diberi gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dan berlawanan. Kalau dibuat persamaan, itu F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min ini menunjukkan berlawanan arah. Contoh yang paling mudah, yang pertama, seorang berdiri di lantai, maka orang tersebut memberi gaya aksi ke lantai berupa gaya berat, dan dari lantai memberi gaya reaksi berupa gaya normal. Memberi gaya reaksi berupa gaya normal. Kalian bisa membayangkan kalian berdiri di air, misalnya di atas air. Kalian memberi gaya aksi ke air, tapi air reaksinya kecil sehingga kalian akan masuk ke dalam air. Tapi kalau di lantai, besarnya aksi sama dengan reaksi sehingga kalian akan tetap berdiri tegak di atas air. Contoh kedua, buah tergantung di tangkai. Gaya aksi sama dengan gaya berat, gaya reaksi sama dengan gaya tekanan tali. Jadi kalau ada benda tergantung, boleh juga buah, boleh di pohon tergantung, gaya aksinya itu berat benda ke bawah. Nah, dari benda yang tergantung itu memberi gaya reaksi berupa gaya tekanan tali. Kalau buah, gaya tekanan tangkai. Contoh ketiga, orang mendayung. Gaya aksi sama dengan gaya otot orang mendayung ke belakang. Gaya aksinya gaya ke belakang. Ternyata gaya reaksinya gaya dorong perahu bergerak ke depan. Nah, contoh satu lagi biar paham. Roket bergerak. Gaya aksinya adalah gaya dorong bahan bakar ke bawah. Ke bawah. Gaya reaksinya adalah gaya angkat roket ke atas. Jadi roket itu kalau mau bergerak membawa misalnya pesawat ulang-alik ke atas, dia akan mengeluarkan gaya dorong bahan bakar ke bawah sangat kencang, maka gaya reaksinya gaya angkat roket ke atas, dia akan ke tarik. Itu materi singkatnya. Kita bahas soal satu persatu. Beberapa contoh soal ini sampaikan dari soal-soal yang keluar di nasional tahun-tahun terdahulu. Soal pertama, perhatikan hasil rekaman tiker-timer dari sebuah percobaan di bawah. Manakah yang merupakan gerak lurus berubah peraturan diperlambat? Kata kuncinya adalah tiker-timer. Tadi gimana? Iya, cara membacanya harus berlawanan dengan arah gerak. Ini geraknya ke kanan semua dipilihkan. Berarti membacanya harus dari kanan ke kiri. Karena ditanya diperlambat, ini penyelesaiannya atau pembahasannya. Untuk diperlambat, kalian cari dari kanan ke kiri yang semakin rapat. Nah, ini jawabannya yang A ya. Maka semakin kiri jarak titiknya makin rapat. Ini berarti diperlambat. Kalau yang B ini jaraknya kan tetap, maka yang B adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kalau yang C ini ke kiri semakin renggang, berarti ini GLBB dipercepat. Nah, yang agak berbeda nih yang D. Kalau yang D mula-mula rapat, terus ini tetap, terus renggang. Jadi
itu berarti geraknya diperlambat, GLB dipercepat. Kemudian di soal-soal ujian dulu juga akan ditanyakan yang model D ini, gabungan dari beberapa gerak. Untuk soal nomor 2 disajikan soal sebagai berikut. Ada beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti magnet. Ini ada 5 benda yang bergerak, P, benda R, S, dan T. Waktunya dicatat mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari benda yang bergerak lurus beraturan, benda yang bergerak lurus beraturan, dan benda yang bergerak lurus berubah beraturan, itu yang. Jadi dari ini kalian suruh mencari mana yang ber-GLB, mana yang ber-GLB. Nah, pembahasannya kalian harus paham dulu bahwa ciri GLB dalam selang waktu yang sama, kecepatannya harus tetap. Di bagian terdahulu sudah saya tuliskan ciri GLB yang sama, bahwa kecepatannya selalu tetap, percepatannya 0 kan. Oke, dari tabel ini PQRST saya simpulkan bahwa yang ber-GLB adalah Q dan S. Nah, silakan coba diamati biar kalian jelas ya kenapa Q dan S. Jadi ketika waktunya 1, jaraknya 5. Kalau jarak dibagi waktu kan kecepatan. Berarti kecepatan ketika waktunya 1, 5 dibagi 1. 5 cm berarti cm per sekon. Ini ketika T-nya 1. Ketika T-nya 2, jaraknya 10. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 cm per sekon. Ini 5, ini 5. Jadi GLB. Ini harus kita selidiki sampai T-nya 5. Ketika waktunya 3, jaraknya 15. 15 bagi 3, 5 cm per sekon. Ini 5, ini 5, 5. Ketika waktunya 4, jaraknya 20. 20 bagi 5 juga 5. Ketika waktunya 5, jarak tempuhnya 25. 25 bagi 5 juga 5 cm per sekon. Ya. Berarti kesimpulan benda GLB adalah GLB. Yang S, kita selidiki yang S. Ketika waktunya 1, jaraknya 10. 10 bagi 1, 10 cm per sekon. Ini kecepatannya 10. Ketika waktunya 2, jarak tempuhnya 20. 20 bagi 2, 10. Berarti 10 juga. Ketika waktunya 3, jarak tempuhnya 30. 30 bagi 3, 10 juga. Waktunya 4, jarak tempuh 40. 40 bagi 4, 10 juga. Waktunya 5, jarak tempuh 50. 50 bagi 5, 10 juga. Berarti ini 10, kecepatannya selalu 10 cm per sekon. Berarti SGLB adalah benar. Oke, kita lanjut. Karena yang satu ditanya GLBB, kita ingatkan dulu bahwa ciri GLBB dalam selang waktu yang sama, kecepatannya harus berubah tapi beraturan. Oke, kita selidiki yang belum diselidiki PRT. Kalau saya menyimpulkan yang GLBB adalah yang R. Kita lihat P dulu. Ketika waktunya 1, jaraknya 3. 3 bagi 1 adalah 3. Ketika waktu 1, kecepatannya 3 cm per sekon. Ketika waktunya 2, jaraknya 6. 6 bagi 2, 3. Ini 3, ini 3. Ini seperti mau GLB ya. Tapi di T3, saya waktu 3 ini 12 jaraknya. 12 bagi 3, 4. Waktunya 3, awalnya 3 kecepatan. Waktu 2 juga 3, tapi terus jadi 4. Maka ini bukan GLB, bukan GLBB, karena perubahannya tidak beraturan. Ini tadi tetap terus berubah, jadi bukan GLB. Ini berarti gerak tidak beraturan. Oke, berarti yang B bukan ya. Ini kesimpulannya R, kebalik yang R. Ketika waktunya 1, jaraknya 2. Berarti kecepatannya 2 bagi 1, 2. Ketika waktunya 2, jaraknya 8. 8 bagi 2, 4. Berarti ini 2 terus menjadi 4. Tambah 2 ya. Ketika waktunya 3, jaraknya 18. 18 bagi 3, 6. Kecepatannya 2, 4, 6. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Sekarang 32 dibagi 4, 8. Kecepatannya dari 2 menjadi 4 menjadi 6 menjadi 8. Tambahnya 2 terus kan.
berikutnya harus 10, 50 bagi 5, 10 pas ini kan. Jadi nanti deretnya kalau di pelajaran deret matematika dari 2, 4 tambah 4, 6, 8, 10 itu adalah beraturan. Perubahannya adalah beraturan. Maka R ini GLBB beraturan itu nambahnya tadi 2. Sekarang yang T. Ketika waktunya 1, jaraknya 5. 5 bagi 1, 5. Ketika waktunya 2, jaraknya 15. 15 bagi 2, 7,5. Penambahannya adalah 2,5. Dari 5 menjadi 7,5. Ketika waktunya 3, jaraknya 35. 35 bagi 3 ternyata menjadi 11,35 bagi 3 itu 11,6. Dari 5 menjadi 10 menjadi 7,5 terus 11,6. Penambahan kecepatannya tidak tetap. Berarti ini geraknya bukan GLBB. Tapi ini tidak. Sehingga yang beraturan cuma yang R. Sehingga pasangannya boleh QR, boleh SR. Hanya SR nggak ada, yang ada QR. Yang itu penjelasannya, mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau ujian setelah keluar lagi jangan sampai salah. Untuk soal ketiga, ini adalah penyajian sebuah mobil bergerak lurus dari A ke D. Ini mobil. Di tengah jalan, oli mesinnya menetes. Berarti pita ini adalah rekaman tetesan oli. Yang kalau kamu ingat bahwa kalau tetesan oli, membacanya, cara membacanya harus arah gerak. Geraknya dari A ke B, maka nanti membacanya kamu juga dari A ke B. Nah, soalnya kamu suruh mentransfer dari grafik ini menjadi grafik PT. Dari pita ini, tetesan oli, rekaman pita tetesan oli menjadi grafik PT. Yang benar ya. Oke, kita bahas. Karena tetesan oli tadi saya katakan, maka membacanya harus arah mobil. Mobilnya ke sana. Sehingga kesimpulan pertama, gerak dari A ke B GLBB diperlambat. Kenapa diperlambat? Kamu lihat ini, dari A ke B jarak titiknya semakin rapat. Kalau semakin rapat berarti diperlambat. Kalau diperlambat ditransfer ke grafik PT, grafiknya harus miring ke bawah. Dari sumbu ini P harus miring ke bawah. Ini betul yang A. Dari A ke B miring ke bawah. Kalau yang B ini miring ke atas salah. Berarti B jelas salah. Yang C datar itu GLB berarti salah. Yang D ke bawah. Ini yang AB-nya benar. Ini AB-nya benar. Berarti jawabannya kalau enggak A, D. Untuk BC ini GLB. Kenapa GLB? Karena jarak titiknya tidak berubah. Ya kan? Berarti grafiknya harus datar. A ini BC-nya datar, D juga datar. Berarti masih A dan D benar. Perbedaannya nanti di A ini yang satu ke atas dipercepat, yang satu ke bawah diperlambat lagi. Kamu lihat sekarang grafiknya dari C ke D dipercepat. Kenapa dipercepat? Ini titiknya semakin lebar. Berarti DD gerak GLBB dipercepat. Grafiknya harus miring ke atas. Berarti ini jawabannya yang A yang benar. Yang D salah nih karena dipercepat. Dan ini diperlambat, GLB dipercepat. Oke, paham? Semakin lama semakin harus konsentrasinya penuh biar tidak salah dalam menerjemahkan. Soal berikutnya, soal keempat. Sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan. Ada balok ini massanya 3, kecepatannya. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain yang massanya 2. Jadi setelah ini bergerak, ini ditambah massa 2. F-nya tetap, F-nya gaya yang sama. Yang ditanya adalah percepatan sistem menjadi. Paham soalnya? Jadi mula-mula ini 2 kilo belum ada, didorong dengan gaya F, datanya ini kecepatannya 2. Kemudian 2-nya cuma ditumpukkan ke benda yang satu, gayanya tidak diubah, gayanya tetap, percepatannya jadi. Berarti kalau ada soal seperti ini kamu mengerjakannya 2 kali. Yang pertama adalah kasus sebelum ditumpuk balok. Kamu masukkan ke dalam rumus dulu,
rumusnya adalah Fm kali A, atau A F per M sama saja, ini rumusnya. Berarti F bisa kamu cari dulu karena masanya sudah ada 3, percepatannya 2, 3 kali 2, jadi F ini 6 Newton. 6 Newton ini tidak berubah sesuai ada yang sama. Untuk itu, untuk mencari kasus setelah ditumpuk balok, itu rumus ini dipakai lagi sehingga rumusnya menjadi A sama dengan F per M. F nya pakai ini 6 karena tidak berubah, masukkan 6. M nya jadi 5 karena mula 3 ditambah 2. 6 dibagi 5 adalah 1,5 ton per kilogram boleh, meter persekuan kuadrat jawabannya B. Oke, paham? Kasusnya seperti itu. Memang untuk UN yang kemarin ke tahun-tahun terakhir soalnya cukup hot, harus dipahami secara. Soal terakhir untuk memperjelas materi ini, saya sajikan ada 4 buah benda masanya sama, yaitu 4 kg, dikenai gaya-gaya seperti gambar. Gayanya sebenarnya sama semua ini, hanya arahnya berubah-ubah, berbeda-beda. Ada yang ke kanan 20, ada yang ke kiri, ada yang 20 ke ini, ke 20 ada yang ke kanan ini ada 20 ke kanan, ini 20 ke kiri. Besarnya sama, hanya arahnya berbeda-beda. Benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah, kamu suruh mencari mana yang percepatannya terbesar dan terkecil. Nah, nih pembahasannya kamu harus paham ini dulu. Percepatan kan rumusnya A sama dengan F per M. Dari gambar tiap benda diberi 3 gaya. 3 gaya semua kan? Maka F dalam rumus ini harus diganti dengan resultan gaya. Di buku-buku ada F-nya diganti R, ada yang depannya dikasih tanda sigma. Resultan itu sama. Harus diganti resultan gaya, di mana gaya yang searah harus dijumlah, sedangkan yang berlawanan harus dikurangi. Nilai A terbesar bila resultan gaya terbesar, karena di soal masanya tetap. Inti dari soal ini sebenarnya kamu hanya suruh nyari resultan di masing-masing gambar. Kalau resultannya terbesar, otomatis percepatannya terbesar. Yang terkecil, percepatannya juga akan kecil. Oke, kita coba cari resultannya ya. Gambar 1 kamu lihat. Yang searah 12 dengan 20. Ini harus dijumlah dulu, berarti 32 dikurangi yang ke kanan. Berarti ini resultannya 16 ke kiri, karena yang besar ke kiri. Di gambar nomor 2, ini searah semua, berarti dijumlah semua. 20, 16, 12, berarti 28 tambah 20, 48. Ini resultannya 48 ke kanan. Yang ini, yang ke kanan 2, ke kiri 1. 20 tambah 12, 32 kurangi 16, 16. 1 dengan 2, resultannya sama-sama 16. Hanya yang pertama nih ke kiri, yang ketiga nih ke kanan. Karena ini besarnya. Sedangkan yang nomor 4, yang searah adalah 12 dengan 16 dijumlah 28 dikurangi 20. Ini 28 kurangi 20 adalah 8. Berarti yang terbesar ini 48, terkecil ini 8. Kesimpulannya berarti percepatan terbesar adalah gambar nomor 2, terkecil gambar nomor 4. Menghitungnya sebenarnya tidak susah amat, yang agak susah hanya memahami konsep itu. Kalau konsep paham, insya Allah menghitungnya juga bisa. Oke, itu kajian hari ini tentang gerak dan gaya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan bekal pada kalian dalam menghadapi ujian sekolah yang sebentar lagi akan kalian tempuh. Lupa di pas ujian sekolah harus teliti dan banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan dalam mengerjakan soal. Sampai jumpa di pokok bahasan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.